Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di pelajaran tentang interaksi sosial. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, akan lebih baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta salah satu di antara kalian untuk memimpin berdoa. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Silahkan kalian mengabsen di Google Classroom yang linknya sudah Ibu bagikan kemarin. Kita lanjutkan. Tujuan kalian mempelajari interaksi sosial. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan ciri-ciri interaksi sosial. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan syarat-syarat interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum Ibu menjelaskan apa sih itu interaksi sosial, Ibu mau bertanya sama kalian, adakah di antara kalian di sini yang tahu pengertian interaksi sosial? Ya, Ibu persilahkan. Alhamdulillah jawabannya sangat baik. Kita lanjutkan, apa itu sih interaksi sosial? Kalian lihat pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial menurut Gilin adalah sebagai hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dan kelompok atau antar kelompok. Yang kedua, menurut Kimball Jung dan Raymond Metzger, mengartikan interaksi sosial sebagai hubungan sosial antara individu dengan perorangan atau hubungan kelompok dengan kelompok secara dinamis. Nah, yang ketiga, menurut Suarjono Suekanto, interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok atau membangun sistem dalam hubungan sosial. Nah, jadi kita beri kesimpulan, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara satu individu dengan individu dengan kelompok, kelompok antar kelompok. Nah, berdasarkan pengertian yang ada di layar ini, kita akan membahas apa itu sih tentang ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial menurut Charles Perlwis, ahli sosiologi dari Amerika, di sini cirinya ada 4. Jumlah lebih dari 1 orang. Coba kalian perhatikan, gambar yang ada itu jumlahnya lebih dari 1 orang. Yang kedua, terjadinya komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, memiliki maksud dan atau tujuan yang jelas. Terdapat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, sebelum kita melanjutkan, Ibu mau bertanya dulu sama kalian, adakah yang bisa menjelaskan tentang terdapat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan? Ibu persilahkan di antara kalian untuk menjawab atau memberi penjelasan apa itu ciri interaksi sosial yang keempat. Ya, silahkan. Alhamdulillah jawabannya luar biasa. Saya simpulkan dari jawaban temannya bahwa interaksi sosial itu memiliki terdapat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, sekarang kita berinteraksi masa kini, berarti waktu sekarang ini. Nah, kalau masa lalu itu yang sudah terjadi. Kalau masa depan itu apa yang mau kita lakukan? Selanjutnya kita akan membahas syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Suarjono Suekanto, interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial saling menyentuh secara fisik atau berhadapan. Nah, di sini kontak sosial bisa juga melalui perantara. Nah, kontak sosial ini ada yang bersifat primer, sekunder, ada yang sifatnya positif, dan ada yang sifat negatif. Nah, kalau kontak sosial secara primer itu kontak yang dilakukan secara langsung. Kalau sekunder, kontak sosial yang terjadi tidak langsung. Kalau positif mengarah pada kerjasama, kalau negatif mengarah pada pertikaian.
Kita lanjutkan komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerima pesan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya. Komponen komunikasi ada 5. Yang pertama pengirim atau komunikator. Yang kedua penerima atau komunikan. Yang ketiga pesan, ya lihat pesan. Yang keempat umpan balik. Yang kelima media. Nah, dari penjelasan Ibu ada yang ditanyakan? Ada? Ya, baik Ibu akan menjelaskan. Ini ada satu temannya bertanya, Ibu akan menjelaskan apa sih umpan balik. Nah, kalian lihat. Yang pertama yang mengirim pesan, yang kedua yang menerima, terus yang ketiga pesan. Nah, pesan itu apa isi yang kita sampaikan. Nah, umpan balik ini maksudnya setelah kita menerima pesan dari orang lain, kita ada respon terhadap isi pesan tersebut. Nah, respon tersebut ini tergantung dari isi pesan. Kadang-kadang respon ini ada membuat orang bahagia, ada orang membuat orang sedih, ada membuat orang bahkan tertawa, terbahak-bahak. Ini tergantung dari pesan. Sudah jelas penjelasan Ibu? Ya, kita lanjutkan. Coba kalian buka yang Ibu share linknya di Google Classroom. Itu ada lembar kerja atau LKPD. Kalian akan mengerjakan tugas tersebut secara berkelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagikan juga lewat WA Group. Kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Nah, ini gambar pertama. Ini gambar kedua. Ini gambar ketiga. Ini gambar keempat. Dan ini gambar kelima. Berdasarkan 5 gambar itu, kalian kerjakan. Yang pertama, kalian menganalisa gambar tersebut. Yang mana masuk kontak sosial secara primer, positif. Terus kontak sosial negatif dan kontak sosial positif. Selanjutnya, setelah kalian menganalisa gambar tersebut, kalian menjelaskan maksud gambar tersebut itu apa. Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, kalian memberikan contoh dalam kehidupan kalian sehari-hari. Silahkan kalian mengerjakan tugasnya. Nah, apakah kalian ada mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut? Nah, kalau begitu, kalau sudah selesai semuanya, Ibu minta perwakilan salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silahkan. Alhamdulillah luar biasa. Kerja kelompok kalian sangat baik sekali. Nah, Ibu kira sampai di sini yang dapat Ibu jelaskan. Salah dan hilafnya Ibu minta maaf. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, akan lebih baiknya kita berdoa dulu. Ya, silahkan pimpin berdoa. Ya, selesai. Nah, Ibu pesan dulu di masa-masa sekarang ini, masa pandemi COVID, kalian jangan terlalu sering keluar rumah, ikuti protokol kesehatan. Ini kita sama-sama menjaga diri dan mengikuti program pemerintah. Biar COVID ini cepat berlalu. Semangat dalam belajar, meskipun kita belajarnya jarak jauh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.